Nah, jadi dalam beberapa pendekatan governance, beberapa program kemitraan itu biasanya kalau dari pemerintah biasanya dilewatkan melalui beberapa program kerja yang kemudian ketika dilaksanakan untuk tujuan baik itu pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, terus kemudian pembebasan lahan dan seterusnya, selalu melibatkan pihak swasta. Nah, disinilah bagian swasta untuk menjadi tangan kedua dari pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat, menjadi mitra masyarakat. Misal contoh, sekarang, nah ini kan lagi rame musim pilpres ini, mengungkit masalah food estate, mengungkit masalah beberapa program, misalnya makan gratis atau ya beberapa program yang menjadi bahan kampanye. Nah, tidak bisa hanya mengandalkan satu modal APBN sama modal BUMN. Mereka selalu melibatkan pihak swasta. Pihak swasta itu tidak harus yang level yang paling tinggi ya. Nah, bisa juga pada level yang pada tingkat sisi lini masyarakat. Misal contoh, misal ada program 5 sehat 5 sempurna misal. Apa yang harus dipenuhi? Misal pertama roti misal, atau makanan, atau gandum atau apa. Nah, ini bisa diperoleh di mana? Agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan. Kan tidak mungkin langsung ke petani langsung. Karena petani tidak sifatnya bukan distributor. Dia hanya menanam sama memanen. Nah, makanya kan nanti dimasukkan, kalau susu kan masuk KUD atau masuk koperasi atau apa. Nah, nanti baru distribusi dan seterusnya. Nah, ini kan swasta yang bekerja. Nah, kalau perusahaan besarnya ya tentu kayak Nestle, kayak Yakult dan lain-lain dan macam-macam. Tapi pada level tingkat bawah sebenarnya itu bahan dari masyarakat, bahan dari warga, bahan dari petani. Tapi diolah, dialihkan ke pihak yang lain. Itu. Misal yang nanam itu tempatnya Pras. Nah, diolah, nah, yang makan bagiannya Afifah. Atau di tempat mana gitu. Karena di satu tempat tidak cukup diproduksi itu. Jadi sebenarnya bentuk kemitraan itu hanya menggeser aja dari satu tempat yang melimpah ke tempat yang minim. Nah, dan yang minim ini harus dikasih apa misal begitu. Kadang tempat yang melimpah pun juga dikasih itu lagi. Sehingga pemerintah itu sifatnya hanya membuat regulasi aja. Kemudian bagaimana dia diterapkan itu melalui proses birokrasi itu. Nah, kemudian bagaimana bisa diterima masyarakat. Nah, diterima itu kan macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya bantuan, ada yang bentuknya program, ya, ada yang bentuknya pendampingan, dan seterusnya. Sehingga proses berjalannya itu mesti selalu diembel-embeli dengan nuansa politik, kalau itu pemerintah. Nah, tapi kalau sudut pandangnya swasta masih keuntungan. Sudut pandangnya masyarakat adalah kesejahteraan. Nah,
Ini contoh riset ya, contoh riset yang dilakukan program kemitraan bina lingkungan. Dia mengacu pada peraturan BUMN, tujuannya untuk mengurangi pengangguran, pengurangan jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi. Jelas kan? Jadi sebenarnya ungkapan-ungkapan kemiskinan, kesejahteraan, terus akses dan macam-macamnya itu dalam bahasa pemerintahan itu adalah bahasa politik. Maksudnya bahasa politik adalah intinya bagaimana ide, pikiran dari pemerintah itu diterima oleh masyarakat. Kalau semakin banyak masyarakat mengiyakan atau pro, itu kan artinya sebagian besar masyarakat kan mendukung. Nah, bentuk dukungan itu ya politik. Nah, versi masyarakat adalah sejahtera. Sejahtera apa? Dengan apa? Pengangguran berkurang. Kayak misalnya ya, penduduk miskin berkurang, ekonomi semakin membaik, UMKM semakin banyak dan seterusnya. Nah, bagi swasta, poinnya adalah keuntungan. Ketika misal, ini kan ada pemerintah ngasih bantuan, kan tidak langsung karena dia tidak memproduksi. Maka ketika bantuan semakin banyak dari pemerintah, ngambil barang itu kan dari swasta. Dikasihlah ke masyarakat. Pakai uangnya pemerintah. Barangnya ngambil di swasta. Itu. Beda dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak share. Ini ada bantuan program, ada ini. Kamu mau memanfaatkan, misal 1 tahun atau jangka 5 tahun, nanti akan ada fluktuasi. Semakin kamu bisa mengikuti pasar, nanti kamu akan begini dan seterusnya. Nah itulah swasta. Beda dengan gayanya pemerintah. Gaya pemerintah itu birokratis. Ini ada program, ada regulasinya, sampai tidak ke masyarakat. Misal targetnya adalah 10.000 penerima manfaat misal. Tercapai enggak 10.000 itu? Kalau sudah tercapai ya sudah. Tapi kan kemudian muncul berbagai polemik. Tidak cukup hanya tersampaikan saja, tapi layak tidak. Misalnya ngasih bantuan stunting, hanya dikasih telur sama susu deling misal. Nyampe ya nyampe, tapi kemudian ada komentar masyarakat yang layak enggak dan seterusnya. Jadi di posisi itu, karena pikiran pemerintah itu adalah pemikiran kuantitatif. Karena dia mengakumulasi. Misal anggaran satu paket, itu katakanlah misal 50.000. Yang menerima itu 10.000 penerima manfaat. Berapa uang yang dikeluarkan? Ya. 50.000 kali 10.000 penerima. Berarti Nah.
Nah, artinya dana 500 juta ya. Jadi bukan pada uang 500 jutanya, tapi 10.000 penerima ini betul-betul menerima. Ya. Itu. Lah iya. Di anggaran itu kan 50.000. Yang penting itu kan terlapor bahwa 10.000 penerima itu kan sudah layak sudah menerima semua. Nah, itu urusan belakang. Nah, artinya yang saya bilang kuantitatif itu ya ketika sudah didok ya penganggaran 500 juta 10.000 penerima. Ketika sudah tersampaikan kepada 10.000 penerima kan pikiran pemerintah selesai. Berarti sudah terdistribusi dengan baik. Bahwa barang itu sesuai atau tidak, ya nanti masyarakat yang berkomentar. Nah, kayak program stunting, masyarakat kan menerima, telur kan menerima dia. Nah, tapi kan muncul komentar, mau sore dikendok tok misal. Nah, komentar macam-macam kan, dia menerima. Nah, itu. Nah, jadi tarikan kepentingannya pada itu tadi, 3 tadi. Pemerintah itu sifatnya birokratis politis, swasta itu mesti keuntungan, masyarakat itu kesejahteraan. Keuntungan misal gini, misalnya kerjasama dengan pihak peternak telur. Harga dibanderol misal 1 kilonya berapa sekarang? Ketor kata bronjol. Misalnya 30.000 1 kilo. Nah, di pedagang berapa? Nah, pedagang itu misal ya berani tidak agak menurunkan harga sedikit, misal selisih 500 rupiah. Nah, tapi kali 10.000. Berani tidak kira-kira? Kalau berani berarti kan dia masih untung. Nah, dicarikan sekiranya tetap barangnya sama. Barang sama dengan harga yang ini. Nah, pikirannya kan efisiensi. 10.000 kan kali. Nah, katakanlah dia cuma ngambil katakanlah 500 rupiah atau 1.000 rupiah misalnya. Kan kali dia. Nah, sama kayak kamu jajan di barang-barang dari pabrik itu. Nah, kalau kamu buat sendiri mesti nggak cukup harga 2.000 atau 2.500 itu tidak cukup. Tapi kalau kamu beli cukup. Pernah makan roti? Kamu beli roti paling murah berapa? Berapa? Hah? Oke, 2.000. Coba buat sama kayak gitu, tak kasih uang 2.000. Buatan. Hah? Buat roti. Kamu beli kan 2.000. Tak kasih uang 2.000 buat jadi enggak 2.000. Nah, artinya ketika akumulasi lebih banyak, dia kan bisa meminimalisir harga. Dan itu kan bisa dikasih. Maka porsi keuntungan itu ya di situ itu. Maka swasta itu selalu berpikiran ketika barang semakin banyak maka harga kan semakin berkurang. Nah, itu. Nah, masyarakat tinggal begini. Nah, dia tinggal menerima. Nah,
Nanti kalau tidak sesuai tinggal komentar kan begitu. Kayak bantuan gak niat, macam-macam. Hah? Iya. Nah, dan macam-macam. Nah, ini yang dikatakan bantuan pemerintah. Nah, cuman telur 3, roti 1, susu deli dan macam-macamnya. Uangnya di korupsi dan macam-macam. Nah, tinggal begitu aja kan dia. Nah, padahal nggak dikasih pun nggak masalah. Tapi setelah dikasih kan komentar muncul. Jadi dinamika di bawah itu selalu bergemuruh begitu. Nah, masyarakat bawah yang paling relevan itu 1 petani, kedua nelayan. Nah, karena apa? Sebenarnya ya, kalau kita melihat dari sekian banyak program, ya sekian banyak program yang tersedia, kita bisa mengamati mayoritas itu adalah untuk memenuhi kebutuhan perut. Ya enggak? Coba cek. Nah, mesti urusannya adalah urusan makanan minuman. Paling banyak. Nah, karena itu kebutuhan setiap hari dan itu paling gampang. Misal, kamu sehari makan berapa kali? 2 kali. Oke. Minum berapa kali? Minum bukan air putih ya. Ya kopi atau teh atau susu atau apalah. Nah, berapa kali? 2, 3? Oke, anggap aja 3 kali. Nah, karena apa? Orang sudah bergantung. Jadi ketika orang sudah bergantung pada suatu makanan tertentu, maka itu yang akan dikomodifikasi. Misal contoh begini, kenapa barang ekspor impor, nah itu selalu beras yang dipermasalahkan, bukan bukan ketela atau singkong, kenapa enggak? Kenapa kok beras? Nah, karena orang Indonesia sudah bergantung makanan itu pada beras. Jadi nggak ada bosennya makan beras itu, makan nasi lah, bukan makan beras. Nah, itu. Tapi kalau makan pakai nasi jagung atau atau dari ketela ya, nah, itu masih ada bosennya. Hah? Tiap hari coba 1 tahun makan mie terus. Nah, sehari makan 2 kali mie ya, selama 1 tahun. Lah kamu lo dari kecil sampai sekarang makan nasi lo nggak bosan. Nah, jadi pada kebutuhan itu yang kemudian bisa dikomodifikasi. Sehingga target pangan dan macam-macam itu selalu dibuat begitu. Sehingga muncul apa? Muncul gelas plastik, muncul beras macam-macam itu ya. Ya sebenarnya isu-isu itu ya, untuk menggoyah masyarakat. Nah sekarang beras itu kan tidak lagi dari petani ke petani,
atau dari petani ke warga. Nah, tapi dari petani ke industri. Nah, dikemas 5 kiloan, 10 kiloan, dan macam-macam itu. Nah, sehingga harga berbeda. Barangnya kan sama dari petani. Nah, cuma lebih bersih gitu aja. Nah, ya semacam itu. Kurang lebih proses proses berjalannya itu. Sehingga apapun bisa dibuat menjadi program itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan.